jangan lupa subscribe. Sesuai dengan pesan Ki Badrowi, aku sudah berdandan cantik dengan pakaian yang diaromai oleh minyak khusus pemberian dukun itu, yang baunya cukup menyengat. Aku tak ubahnya seperti pengantin perempuan yang sedang menunggu kehadiran sang pengantin pria untuk menikmati bulan madu. Menjelang pukul 1 dini hari masih tetap tidak berjalan apa-apa. Aku pun mulai lelah menunggu. Sambil menahan kantuk kurebahkan tubuhku di atas ranjang. Ketika rasa kantuk sudah mulai menggelayuti pelupuk mataku antara sadar dan tidak, aku dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi di dalam kamarku. Aneh sekali, sosok bayangan hitam sepertinya tiba-tiba muncul dari balik dinding. Beberapa saat kemudian bayangan itu semakin mempertegas wujudnya. Ya, seorang lelaki tinggi besar, berbadan hitam dan licin berkilat, dan yang sungguh aneh, dia sama sekali tidak mengenakan pakaian walau sehelai benang pun. Siapakah lelaki tinggi besar ini? Apakah dia genderuwo yang telah sah menjadi suamiku? Mengapa sosoknya sedemikian menyeramkan? Padahal Yuliana bilang suamiku ini sangat tampan. Apakah Yuliana benar-benar sudah membohongiku? Berbagai pertanyaan itu mendera batinku. Kulihat lelaki bugil itu berdiri sambil memandangi tubuhku. Kemudian pelan-pelan ia menunduk dan tangannya menyentuh pipiku. Aku bergidik dan berusaha berontak. Namun anehnya seketika itu tubuhku berubah sangat kaku seperti terpasung oleh sesuatu kekuatan goib. Dengan sangat ketakutan aku hanya bisa pasrah menghadapi sentuhan makhluk itu. Setelah itu ia menyentuh pipiku, lalu ia mengendus aroma rambutku yang sangat tergerai. Lalu hidung dan bibirnya menjelar di permukaan pipi, hidung, bibir, dan daguku. Sekejap kemudian lelaki menyeramkan itu seperti kalap. Tangannya yang kekar melingkar di sekujur tubuhku hingga membuat napasku semakin sesak. Bibirnya melumat bibirku dan sepasang kaki yang licin mengkilat itu menggepit kedua belah kakiku dan berusaha mengangkangkannya. Tolong! Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun celakanya mulutku bagai tersumbat. Teriakanku hanya menggema di dalam rongga dadaku. Tangan pria aneh itu semakin liar menggerayangi tubuhku sebelum akhirnya membuka bajuku dan melepaskan kain yang kupakai. Desah napasnya yang memburu bagaikan sebuah kekuatan hipnotis yang membuatku hampir saja hilang kesadaran. Tetapi Tuhan menyayangiku. Dalam keadaan yang sangat kritis itu tiba-tiba saja mulutku berucap dengan lantang, Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya, sekali ini suara itu benar-benar keluar dari mulutku, dan yang terjadi di hadapanku sungguh sebuah kenyataan yang sulit dimengerti. Mendadak saja lelaki telanjang itu terpental dari atas tubuhku sambil mengerang keras seperti seekor anjing yang terluka. Bersamaan dengan itu tubuhku yang semula kaku dapat digerakkan kembali. Spontan aku melompat dari tempat tidur sambil menjerit-jerit memuji kebesaran Allah. Pujian-pujian itu keluar begitu saja dari mulutku. Dengan suara lantang yang sama seperti kejadian semula, sosok makhluk itu mengubah wujudnya menjadi bayangan hitam, lalu hilang seolah masuk ke dalam dinding. Tak lama kemudian kedua anakku menggedor-gedor pintu sambil memanggil-manggil mama. Ketika pintu kubuka, mereka langsung berhamburan memelukku dan langsung bertangisan. Apa yang terjadi, Mah? Tanya Angga, anak sulungku. Aku hanya menggeleng-geleng sambil membiarkan air mataku mengalir deras membasahi sekujur wajah. Sungguh aku tak kuasa menjelaskan semua ini kepada kedua anakku. Aku tak ingin mereka menudingku telah melakukan kesesatan hanya karena tak tahan menanggung kesusahan hidup. Singkat cerita, siang setelah malamnya mengalami kejadian aneh tersebut, Yuliana datang menemuiku dan mengatakan kalau aku telah gagal dalam melakukan ritual. Biarkanlah
Biarlah aku jalani kehidupan seperti ini yuk. Aku tak ingin lagi melakukan ritual kawin dengan genderuwo itu, kataku setelah mendengar penjelasan Yuliana. Meski mengaku kecewa, namun Yuliana cukup mengerti dengan perasaanku sebagai sahabat. Ia juga meminta agar aku tidak sungkan-sungkan meminta bantuan padanya bila aku memerlukannya. Namun sejujurnya aku tak pernah berani meminjam uang kepada sahabatku ini, walau dalam keadaan sesulit apapun. Ini semata-mata kulakukan karena aku takut sesuatu akan terjadi terhadap diriku. Singkat cerita, tak terasa sudah hampir setengah tahun peristiwa itu berlalu. Walau begitu, aku masih mengalami perasaan traumatik sebab bayangan lelaki alam goib itu masih sering menghantuiku. Ia sering datang dalam mimpiku dan menagih malam pertamanya padaku. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.